warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, kelas 12 AP1. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang majas. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa majas itu terbagi menjadi 4. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada majas perbandingan. Majas perbandingan itu terbagi menjadi 11 majas. Pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah mati seperti hidup. Contohnya ada nyur melambai, dan contoh lainnya ada ombak berkejar-kejaran ke pinggir pantai. Baiklah, kita masuk ke majas yang kedua, ada majas metafora. Majas metafora adalah konotasi yang berarti tidak sebenarnya. Contohnya ada tangan kanan. Baiklah, masuk ke majas selanjutnya, ada majas asosiasi. Majas asosiasi adalah menyandingkan. Contohnya, engkau laksana rembulan atau engkau bagaikan rembulan. Kata kuncinya ada di laksana atau bagaikan. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya, ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang lebay. Contohnya ada memeras keringat, dan contoh lainnya ada suaramu menggelegar membelah angkasa. Selanjutnya ada majas eufemisme. Majas eufemisme adalah diperhalus. Contohnya, yang miskin dikatakan sebagai kurang mampu, yang bodoh dikatakan sebagai kurang pandai. Masuk ke majas selanjutnya, ada majas metonomia. Majas metonomia adalah majas yang menggunakan merek-merek. Contohnya, di kantong ayah selalu terselip gudang garam. Saya berangkat ke sekolah menggunakan Honda. Di situ ada kata Honda, dan kata gudang garam adalah sebagai merek. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya, ada majas simile. Majas simile adalah menyamakan kegiatan. Contohnya, engkau seperti ayam kehilangan induknya, dan contoh lain. Dan masuk ke majas selanjutnya, ada majas alegori. Majas alegori adalah makna kiasan. Contohnya, nahkoda rumah tangga. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya, ada majas sinekdok. Untuk majas sinekdok ini sendiri terbagi menjadi 2 majas, yaitu ada var fratoto dan totem tuparte. Untuk majas sinekdok ada par pratoto, yaitu sebagian untuk seluruh, contohnya batang hidung, dan contoh lainnya ada setiap per kepala mendapatkan 1 sembako. Dan masuk ke majas selanjutnya, ada totem tuparte, yaitu seluruh untuk sebagian, contohnya ada Indonesia memenangkan Idol Junior. Masuk ke majas selanjutnya, ada
simbolik. Majas simbolik adalah manusia seperti hewan, contohnya jinak-jinak merpati. Dan masuk ke majas selanjutnya adalah alusio. Alusio adalah manusia sekarang kelampau, contohnya tua-tua keladi. Baiklah, kita masuk ke majas yang kedua, ada majas pertentangan. Majas pertentangan ini terbagi menjadi 4 majas, yaitu pertama ada litotes, yaitu merendah, contohnya ada gubuk kami, dan contoh lainnya kenapa engkau harus bertanya kepada orang bodoh sepertiku. Baiklah, kita masuk ke majas yang kedua, ada majas paradok. Majas paradok ini adalah sebaliknya, contohnya kesepian di tengah pesta, dan contoh lainnya ada aku merasa sendiri di tengah kota Jakarta yang sangat ramai ini. Selanjutnya ada majas antitesis. Selanjutnya ada majas antitesis, yaitu antonim. Contohnya tua muda, besar kecil. Nah, itulah. Selanjutnya ada majas prakontradiksi. Selanjutnya ada majas prakontradiksi, yaitu majas ada di sini ada pengecualian. Contohnya semua lulus kecuali bedu. Di sini tuh ada kalimat pengecualian. Baiklah, kita masuk ke majas yang ketiga, yaitu ada majas sindiran. Majas sindiran ini terbagi menjadi 3 majas. Pertama itu ada majas ironi. Majas ironi contohnya menyindir secara halus, contohnya bersih sekali kukumu. Contoh lainnya ada bagus sekali tulisanmu sampai-sampai tidak bisa dibaca. Selanjutnya ada majas sinisme. Majas sinisme contohnya adalah langsung secara apa adanya, contohnya telingaku sakit, dan contoh lainnya ada lama-lama aku bisa gila karena tingkah lakumu. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya, ada majas sarkasme. Majas sarkasme yaitu langsung secara kasar, contohnya sampah masyarakat. Contoh lainnya ada mau muntah aku melihat tingkah lakumu. Baiklah, kita masuk ke majas terakhir, yaitu ada majas penegasan. Majas penegasan ini terbagi menjadi 7 majas. Pertama ada pleonasme, yaitu penegasan. Contohnya ada wajahnya semringah. Wajahnya semringah di sini adalah wajahnya berseri. Selanjutnya ada majas repetisi. Majas repetisi itu ada pengulangan. Contohnya, dialah yang kucinta, dialah yang kusayang. Di situ ada kata dia, dan dia. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya, yaitu ada majas retorika. Majas retorika adalah majas yang tidak butuh jawaban. Contohnya,
Kepada siapa lagi aku mengadu? Maksudnya itu berbicara sendiri. Selanjutnya ada majas. Selanjutnya itu ada klimaks, yaitu menaik. Contohnya RT, RW, Kades, Camat, dan Bupati. Dan contoh lainnya ada semua orang, anak-anak, remaja hingga dewasa ikut mengantri sembako. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya. Majas selanjutnya yaitu ada anti klimaks. Contohnya kebalikan dari klimaks yaitu menurun. Contohnya Bupati, Camat, Kades, RW, dan RT. Contoh lainnya ada di kota dan di desa hingga pelosok ikut ngantri sembako. Baiklah, kita masuk ke majas selanjutnya. Ada majas selanjutnya ada majas yaitu paralelisme, yaitu sejajar. Contohnya kasih itu lembut, kasih itu memaafkan. Baiklah, kita masuk ke majas yang terakhir, yaitu majas tautologi, yaitu bersinonim. Contohnya kita harus hidup rukun, akur, damai, dan bersaudara. Di situ ada kata akur, rukun, dan bersaudara, yaitu mempunyai makna yang sama. Baiklah, yaitu presentasi saya kasih cara menghafal yang cepat, yaitu cukup menghafal dengan semua kata-kata depan. Baiklah, yaitu presentasi saya. Saya Anissa, kelas 12 AP1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.